Informasi olahraga di Kompas Pagi Sport Lovers. Informasi pertama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti absennya Kapten Timnas Indonesia Jay Izzes pada FIFA Matchday Juni 2026. Namun PSSI yakin pelatih John Hartman bisa mengatasi absennya Jay Izzes dengan pemain yang ada. Untuk pertama kalinya sejak dinaturalisasi pada akhir 2023 lalu, Jay Izzes harus absen membela Timnas Indonesia pada jeda internasional. Bek Sassuolo itu mengalami cedera tumit saat jumpa AC Milan dan kambuh saat melawan Parma pada lanjutan Serie A pada Mei lalu. Erick Thohir berharap timnas tetap bisa meraih kemenangan demi memperbaiki peringkat FIFA. Sayang ada beberapa pemain yang cedera seperti Jay yang merupakan pilar utama. Ya, saya berharap Rido, Elkan, Justin bisa jadi pilar pertahanan yang baik. Dan tentu Oman dan Mozambik bukan lawan yang mudah, tapi saya percayakan Coach John untuk bisa bersama tim bisa menghasil baik ya, karena memang di FIFA Matchday ini kan kita ngumpulin poin supaya peringkat kita lebih baik. Selain Jay Izzes, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut Calvin Verdong absen membela Garuda di ajang FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik pada 5 dan 9 Juni mendatang. Sumarji menegaskan Verdong absen karena urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Tadi Anda sampaikan Verdong tak bisa bergabung, tidak bisa bergabung untuk FIFA Matchday, Pak Marji. Ya, kebetulan kemarin kita berkomunikasi, terus tadi pagi nyampaikan kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, kebetulan ada urusan keluarga yang lebih penting dan tidak mungkin ditinggalkan, maka Verdong untuk FIFA Matchday ini sampai dengan sore tadi nyampaikan kemungkinan tidak bisa bergabung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi keputusan John Hartman yang mengorbitkan Matthew Baker ke timnas senior. Erick berharap langkah yang pernah dilakukan timnas Kanada juga sukses bersama Indonesia. Dari 23 nama yang dipanggil John Hartman untuk hadapi FIFA Matchday kontra Oman dan Mozambik, Matthew Baker masuk dalam daftar. Ini menjadi sebuah kejutan karena Matthew Baker baru menginjak usia 17 tahun pada 13 Mei lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi langkah John Hartman yang turut membawa Matthew Baker. Menurutnya ini sebuah keputusan positif dan telah terbukti berhasil ketika Hartman menangani timnas Kanada. Saya melihat John sangat serius dan saya apresiasi Coach John memberi kesempatan pemain muda seperti Matthew Baker untuk coba bertransisi ya, dan apalagi dia juga punya track record seperti waktu itu di Kanada, Alphonso Davies dan lain-lain yang diberi kesempatan, akhirnya para pemain Kanada ini bisa mendapat jam terbang lebih tinggi dan ini yang dia beri kesempatan. Kemarin dia beri kejutan dengan Donitri, sekarang Matthew Baker. Penggawa Garuda sekaligus bek Sassuolo Jay Izzes resmi menjadi pemain termahal di ASEAN. Tampil impresif bersama Sassuolo musim lalu dengan turun di 35 laga Serie A, bek timnas Garuda Jay Izzes mengalami lonjakan nilai pasar yang signifikan. Dalam rentang satu musim, nilai pasar Jay Izzes meningkat tajam mencapai 100 miliar rupiah. Bek 26 tahun ini menjadi pemain termahal di ASEAN dan menduduki peringkat keempat sebagai bek termahal di Asia. Menelisik data dari Transfermarkt, nilai pasar pemain di Indonesia tertinggi ditempati Jay Izzes menyentuh angka 292 miliar rupiah. Diikuti Kevin Dix dengan 103,7 miliar dan Max Hilhers ada di peringkat 3 dengan 62,3 miliar rupiah. Sementara untuk penggawa Garuda yang bermain di Super League ada Rizky Ridho di peringkat 10 dengan 13,5 miliar rupiah. Pasangan ganda putri Tiwi
Fadia serta ganda campuran Jafar Felicia amankan tiket babak 16 besar Indonesia Open 2026. Sayang, pasangan ganda campuran Rehan, Gloria dan ganda putra Fajar Fikri harus tumbang di babak kedua. Ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadanti membuat kejutan usai kandaskan unggulan ketiga asal Korea Selatan Baekhana Lee Sohee. Melalui pertarungan rubber game, Tiwi Fadia menang 21-13, 17-21 dan 21-14. Di babak kedua, Tiwi Fadia jumpa wakil Hong Kong Yung Ngating, Yung Puilam. Di nomor ganda campuran, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu juga amankan tiket 16 besar. Jafar Felicia mampu mengantisipasi pasangan Korea Selatan Kim Jae-hyun, Jang Ha-jong 21-11, 21-14. Bersyukur pasti ya bisa match lawan pasangan Korea ini. Kalau ditanya seberapa happy dan seberapa puas, kalau happy cukup happy, tapi kalau puas belum. Saya sendiri masih mau meningkatkan perform saya di match selanjutnya karena semakin melaju lawan juga semakin bagus. Kalau kita yang gini-gini terus juga ya mungkin gak menang ya, tetap harus dikalin. Keberuntungan Jafar Felicia gagal diikuti Rehan Novalkus Haryanto, Gloria Emmanuel Wijaya. Rehan Glo takluk dari pasangan Malaysia Goh Sun Huat, Lai Shevon Jemi melalui pertarungan 3 game 21-17, 16-21, 21-23. Kekalahan juga diderita ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Jumpa wakil Tiongkok Chen Boyang Liu Yi, Fajar Fikri tumbang dalam tempo 37 menit, 13-21, 14-21. Rinin Taniken Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Belgia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Kroasia. Hasil ini menjadi awal bagi untuk The Red Devils jelang Piala Dunia 2026. Tielemans menjadi gol. Skor 1-0 di babak pertama. Timnas Argentina resmi menggelar latihan perdana Piala Dunia 2026 demi mempertahankan trofi emasnya. Sementara Inggris berusaha menuntaskan dahaga trofi internasional sejak 1966. Terbang ke benua Amerika menyandang predikat juara bertahan Piala Dunia. Argentina bertekad membawa pulang kembali trofi tersebut ke Buenos Aires. Demi melancarkan misinya, tim Tenggo resmi menggelar latihan perdana di Kansas City, Amerika Serikat. Mega bintang sekaligus kapten La Albiceleste, Lionel Messi terpaksa menjalani latihan terpisah. Talenta 38 tahun, tengah dalam masa pemulihan otot hamstring. Argentina dijadwalkan melakoni laga uji coba terakhir kontra Islandia 9 Juni mendatang. Sementara timnas Inggris juga memulai langkah ambisius mereka menuju pesta bola dunia. Negeri Tiga Singa mendarat di Palm Beach, Florida, Amerika untuk menggelar sesi latihan perdana. Latihan di Florida difokuskan untuk beradaptasi dengan suhu panas dan kelembaban tinggi. Sebelum memulai kampanye di panggung dunia, tim besutan Thomas Tuchel akan melakoni 2 laga uji coba melawan Selandia Baru dan Costa Rica. Dengan komposisi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman, Inggris berharap bisa mengakhiri penantian panjang mereka akan trofi internasional di tanah Amerika Utara. Nama Luis Suarez tidak masuk dalam daftar 26 pemain yang berlaga di Piala Dunia 2026. Pelatih Marcelo Bielsa memasukkan gelandang Manchester United Manuel Ugarte ke dalam skuad. Pelatih kepala Uruguay Marcelo Bielsa menegaskan tidak dipilihnya Luis Suarez dan Nathan Nandes dalam daftar 26 pemain dengan pertimbangan yang matang. Bielsa mengklarifikasi kesalahpahaman yang muncul pasca pengumuman pemain. Keputusan ini disarankan atas nama kepentingan olahraga. Nama-nama yang dipilih Bielsa antara lain Ronald Araujo, Barcelona, Manuel Ugarte, MU, Federico Valverde, Real Madrid, hingga Darwin Núñez Al Hilal. Luego él comunicó que estaba dispuesto a
a aportar con su regreso a la selección, cosa que siempre yo la entendí como un pronunciamiento valioso y sincero. De hecho, yo no tengo ninguna diferencia con Suárez, pero opté por Darwin, por Viña y por Rodrigo Aguirre. En todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo. Penyerang timnas Swiss Bril Embolo tertunda keberangkatannya ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia karena dokumen perjalanannya masih dalam proses peninjauan. Striker Swiss Bril Embolo gagal bergabung dengan timnya yang berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti Piala Dunia 2026 karena dokumen perjalanannya masih dalam proses peninjauan. Tim Swiss pun berangkat tanpa Embolo Selasa waktu setempat sebelum melanjutkan ke markas latihan mereka di San Diego. Kondisi ini membuat kehadiran Embolo di Piala Dunia diragukan. Dalam pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Swiss mengkonfirmasi Esta Embolo sempat disetujui, tetapi tak lama berselang pihaknya menerima notifikasi dokumennya dalam proses peninjauan lanjutan. Kendala ini muncul setelah keputusan pengadilan Swiss yang berkaitan dengan insiden 2018 di Basel karena melakukan ancaman berulang dengan hukuman persyaratan. Putusan itu tetap berlaku setelah bandingnya ditolak dan Embolo memutuskan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Federal. Langkah yang membuat vonis menjadi final dan mengundang perhatian otoritas imigrasi Amerika Serikat.